Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Pak Evri. Kali ini saya akan membahas salah satu topik, yaitu tentang bagaimana mengkonversi suhu. Ini materi IPA SMP di kelas 7. Nah, bagaimana mengkonversi suhu. Konversi itu berarti merubah dari satuan suhu yang satu ke satuan suhu yang lain. Mungkin kalian para siswa sudah mengenal ya, pasti sudah mengenal dari SD bahwa termometer ya merupakan alat pengukur suhu, di mana yang kita kenal ada termometer Celcius, itu sudah umum, kemudian termometer Kelvin, termometer Raoult, dan termometer Fahrenheit. Di mana untuk satuan internasional ya, besaran pokok untuk suhu itu satuannya Kelvin ya. Jadi anak-anak ingat-ingat untuk suhu itu satuan internasionalnya menggunakan satuan derajat Kelvin. Ya. Nah, jadi sebelum Pak Evri membahas konversi suhu ini perlu kalian siapkan, perlu kalian ingat-ingat kembali termometer ya. Termometer yang kalian ingat, satuan-satuan yang kalian ingat yaitu Celcius, Raoult, Kelvin, dan Fahrenheit. Termasuk titik bawahnya berapa, titik atasnya berapa. Ya. Nah, di konversi suhu ini nanti ada dua versi. Jadi konversi suhu dengan termometer standar dan konversi suhu dengan termometer buatan. Jadi nanti ada dua jenis soal yang kita bahas kali ini. Soal yang pertama, kita akan membahas soal mengenai konversi pada termometer standar. Ya, termometer standar yaitu Celcius, Kelvin, Fahrenheit, Raoult. Soalnya, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Raoult? A. 40 derajat Raoult, B. 38 derajat Raoult, C. 36 derajat Raoult, ataukah D. 32 derajat Raoult. Baik, para siswa sekalian, jadi Pak Evri di sini akan menggunakan trik yaitu atau teknik menggunakan data-data yang ada pada titik bawah dan titik atas setiap termometer. Jadi di sini tidak menggunakan teknik hafalan, tapi teknik pemahaman ya. Jadi dengan teknik ini Pak Evri harapkan kalian tidak perlu menghafal. Ya, tidak perlu menghafal seperti dulu di SD ada perbandingan-perbandingan. Walaupun bagi yang sudah bisa, silahkan bisa menggunakan cara itu. Nah, di sini Pak Evri akan menggunakan teknik pemahaman ya, bagaimana cara penghitungannya dengan menemukan persamaan sendiri ya, dengan menggunakan persamaan sendiri. Prinsipnya kalian harus tahu dulu titik bawah sebuah termometer dan titik atas sebuah termometer. Baik, langsung saja ya. Jadi kita akan membahas di sini berarti yang kita bandingkan adalah termometer Celcius dan termometer Raoult ya. Termometer Celcius dan termometer Raoult. Maka ini tekniknya kalian menyiapkan ya dua garis yang menggambarkan kedua termometer itu. Bebas, Celcius dulu boleh, Raoult dulu tidak masalah. Bebas ya. Maka ini kita misalnya saya tulis C. Yang sebelah kanan ini, nah sebelah kanan ini nanti kita garis kasih nama Raoult. Karena yang ditanyakan mengkonversi dari Celcius ke Raoult. Jadi begitu. Jadi tekniknya kalian menyiapkan dulu dua bentuk atau dua termometer ini. Kemudian kita tuliskan titik bawah dan titik atasnya. Kalau Celcius berapa? Iya betul 0 ya. Kemudian titik bawahnya berapa?
100. Ya, ini 100. Ini bagaimana dengan reamur? Nah, titik bawahnya adalah berapa? Siapa yang ingat? Iya, 0. Ya. Terus yang bagian atasnya adalah berapa? 80. Ya. Ya. Nah, kita nyiapkan ini dulu. Kalau sudah menuliskan ini, artinya kalian 50% itu menuju perjalanan menyelesaikan soal ini. Tapi kalau kalian menentukannya bawah dan atasnya itu salah, ya kalian akan menuju penyelesaian yang tidak akan ketemu, gitu ya. Jadi harus cocok dulu. Kita lanjut sekarang. Kita akan mencari persamaan dari kedua termometer ini. Kita menggunakan perbandingan, ya. Jadi perbandingan. Jadi kita menyiapkan dua perbandingan, ya. Jadi kita menyiapkan dulu kedua perbandingan ini. Nah, ini kita menyiapkan sesuai dengan letaknya termometer, berarti yang ini milik Celsius, yang ini adalah yang sebelah kanan ini milik Reaumur. Jadi kita menyesuaikan itu. Baik, kita tentukan. Yang atas itu adalah jarak, ya. Yang atas pecahannya adalah jarak dari atas, dari titik atas sampai ke titik bawah. Jadi setiap termometer ini. Jadi kalau ini Celsius berarti 100 dikurangi 0, ya. Jadi 100. Jadi mencari jarak itu adalah caranya adalah titik atas dikurangi titik bawah, ya. Titik atas dikurangi titik bawah. Coba silahkan kalian tulis atau kalian hitung. Jadi titik atasnya 100, titik bawahnya 0. Berarti 100 kurangi 0 berapa? Iya, betul, 100. Jadi ini adalah jaraknya si Celsius. Sedangkan Reaumur, coba berapa jaraknya? 80 kurangi 0. Berapa? Ya jelas, 80. Oke ya. Nah, lanjut yang bawah. Yang bawah ini adalah titik bawah, ya, titik bawahnya agar bernilai 0. Jadi begini, jadi yang bawah ini adalah posisi agar termometer ini terhitung mulai menghitungnya dari 0. Artinya kalau ini sudah titiknya 0, ya, ini titik bawahnya 0, maka dia langsung tulis C. Kalau yang ini juga 0, maka kita langsung nulis R. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau titik bawahnya ada, Pak? Bagaimana titik bawahnya ada? Jika, misalnya, contohnya jika ini titik bawahnya misalnya 32, ya, milik siapa? 32, Nana. Milik siapa? Fahrenheit, ya. Fahrenheit itu 32 sampai 212. Misalnya 32. Berarti biar 0 bagaimana? Ya, berarti biar 0 ini 32 ini biar agar menjadi mulai menghitung dari 0 maka dikurangi 32. Misalnya ini ya. Ini misal saja. Jadi misalnya. Nah, tapi kan standarnya bahwa saat ini untuk Celsius sendiri mulai dari 0, ya. Maka ya ini C-nya tidak ada penjumlahan atau pengurangan. Ini karena ini sudah 0 ya, Nana. Oke, lanjut. Nah, sebetulnya sudah sampai sini saja sudah kalian sudah menemukan persamaannya, gitu ya. Sudah menemukan persamaannya. Walaupun ini sebetulnya bisa disederhanakan lagi, bisa disederhanakan bisa. Ya, bisa kita sederhanakan ini dibagi 20. Berapa, Nana? Ya, betul. Ini 5. Nah, ini bagi 20 ya. Ya, ini 4. Nah, gitu ya. Itu boleh. Baik, berarti sudah muncul persamaannya. Ya, ini persamaan yang akan kalian gunakan pada soal ini. Nah, jadi teknik ini nanti tidak perlu hafalan. Yang penting kalian tahu titik bawah, titik atas, nanti akan persoalannya bisa diselesaikan. Lanjut, kita berarti sudah menemukan persamaan 5 per C sama dengan 4 per R. Begitu ya, anak-anak? Oke, lanjut. Sekarang di soal ini, siapa yang mau dirubah? Kalau kita lihat di sini, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius diperoleh angka 40 derajat Celsius. Nah, berarti ini. Kita akan mengkonversi 40 derajat Celsius ke Reaumur. Nah, jadi 40 derajat ini milik siapa? C. Nah, maka nanti dimasukkan.
Nah, ini dimasukkan 5 per berapa derajat Celciusnya itu? 40. Gitu ya. 40 sama dengan 4 per R. Ya, oke. Nah, ini. Sudah, anak. Nah, kalau sudah sampai sini tinggal kita teruskan. Jika ada sebuah persamaan matematis seperti ini yang kalian ingat, bagaimana caranya? Iya, betul. Perkalian silang. Ya. Jadi ini kalau ada apapun itu di fisika, di matematika, di perhitungan apapun, kalau ada model seperti ini, selalu kalian ingat. Berarti kita menyelesaikannya dengan perkalian silang. Dan tulis dulu perkalian silang yang ada hurufnya. Jadi perkalian silang yang aljabar, yang ada hurufnya dulu. Apa maksudnya? Ini kan perkalian silangnya bagaimana? 5 kali R sama dengan 40 kali 4. Makanya ditulis mana dulu? Jangan 40 kali 4 dulu. Tapi disarankan 5 kali R dulu. Walaupun tidak masalah 40 kali 4 dulu. Ya. Tapi Pak Efri sarankan adalah yang huruf. Ya. Yang ada hurufnya itu ada di sebelah kiri sama dengan. Baik, berarti 5 gitu ya. R karena dia apa? Tadi 5 kali R sama dengan 4 ya, 4 kali berapa Nana? Iya, kali 40. Nah, begitu ya. Nah, tuh. Kita lanjut. Lah, berapakah R? Ini belum selesai. Maka kita R-nya kita tulis. Berarti R sama dengan. Nah, pada saat menghitung R, karena ini kita lakukan teknik coret, ya, maka ini tidak perlu kita hitung. Biarkan saja, biar kita nanti tidak perlu menghitung 2 kali. Apa maksudnya 2 kali? Kalau kalian menghitung dulu, toh nanti juga akan diperkecil, maka nanti waktu kalian akan melakukan 2 kali kegiatan yang sebetulnya hampir sama. Maka biarkan saja, ini tidak perlu tidak perlu kita hitung dulu. Nah, mari kita pindahkan. Berarti ini 5 kali R. Berarti 5 itu perkalian, pindah ke kanan menjadi pembagian. Baik. Nah, ini ya. Gitu. Jadi 4 kali 40 per 5. Baik. Nah, berarti kita bisa coret. Nah, di sini. Nah, kan gitu. Berarti bawah habis, yang atas berapa? Tinggal berapa? Tinggal 8. Nah, berarti nanti R-nya adalah berapa, Nana? 4 kali 8 berapa? 32. Nah, begitu. Jadi jawabannya adalah D. Itu ya, para siswa ya. Jadi ini adalah soal yang membandingkan antara dua termometer standar. Nah, sekali lagi kuncinya adalah di sini ya. Kuncinya adalah pada saat kalian menemukan persamaan awal. Ingat-ingat yang bawah ini adalah ada penjumlahan pengurangan kalau tidak nol. Kalau sudah nol, maka ini hurufnya saja. Bagaimana contohnya? Mari kita ikuti ya. Untuk soal berikutnya. Berikutnya adalah contoh soal yang membandingkan antara termometer buatan dengan termometer yang sudah standar. Ya. Dan bagaimana caranya? Nah, nanti sama tekniknya seperti tadi. Jadi kita harus menyiapkan 2 garis yang mewakili 2 termometer yang dibandingkan pada soal itu. Ayo, mari kita coba menyelesaikan. Suatu termometer X. Nah, ini kenapa namanya termometer X? Ya, karena ini termometer buatan. Maka kita bisa memberi nama di soal itu biasanya termometer X gitu ya. Atau apapun hurufnya. Ya, jadi termometer kan 4. Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, Celcius. Nah, selain itu, maka nanti bisa pakai huruf yang lain, misalnya termometer apa ya, diberi nama yang lain. Nah, di sini soal ini termometer X. Mengukur suhu es sedang melebur pada min 10 derajat Celcius dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celcius. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? A. 30 derajat Celcius.
maaf, 38 derajat X, B 36 derajat X, C 32 derajat X, atau D 30 derajat X. Ya, baik, mari kita bahas. Baik, kita pertama menyiapkan dulu dua garis ya. Dua garis yang mewakili apa tadi? Mewakili dua termometer dibandingkan ini. Siapa mereka? Sudah terlihat tadi ya. Yaitu termometer X, kita kasih termometer X nama dan termometer C. Nah, ya. Kita siapkan dulu itu. Lanjut. Nah, sekarang lanjutnya adalah kita menentukan titik bawah dan titik atas dari masing-masing termometer ini. Kalau Celsius sudah jelas, maka kita tulis saja ini 0. Ya, ini berapa? 100 gitu ya. 100 derajat. Nah, bagaimana dengan termometer X? Baik, jadi termometer X itu dibuat oleh pembuatnya bebas sebetulnya. Penentuan titik bawahnya, titik bawah itu adalah saat mengukur biasanya umumnya yaitu es sedang melebur atau mencair. Ya, jadi es melebur atau mencair itu ditentukan oleh si pembuat itu sendiri untuk menentukan titik bawahnya mana. Ya, sama dengan pembuatan termometer yang lain, para penemu termometer Celsius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit, mereka menentukan titik bawahnya itu menurut konsep mereka masing-masing. Jadi Celsius sama mereka sedang mengukur suhu es yang sedang melebur atau mencair. Kalau Celsius memilihnya 0. Kalau Reaumur juga 0. Kalau Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, sedangkan Kelvin 273 derajat Kelvin. Mereka memilih titik bawahnya ya mereka dengan konsepnya masing-masing. Kita Indonesia memilih salah satunya yang terbiasa menggunakan termometer derajat Celcius ya. Kenapa? Ya. Jadi kalau menurut Pak Efri bahwa kenapa kita memilih secara standar standar di Indonesia adalah Celcius karena angka yang ditunjuk itu mudah. Perhitungannya itu tidak menggunakan angka-angka yang tidak genap. Jadi ini angkanya mudah untuk kita hitung. Jadi 0 sampai 100. Bayangkan kalau Fahrenheit 32 sampai 212. Kan begitu. Kelvin, walaupun Kelvin itu jaraknya sama, tapi dia mulai dari 273 sampai 373. Jadi angkanya sulit-sulit untuk kita ingat. Tapi kalau ini kan kita bisa membayangkan. Misalnya separuhnya berapa? 50 derajat, kita bisa jawab. Coba kalau Kelvin, separuhnya suhu Kelvin berapa? Wah, kita harus menghitung kan. Berarti 273 tambah 50 kan begitu. Tapi kalau Celsius kan udah separuhnya berapa? 50. Seperempatnya berapa? 25 kan gitu. Jadi udah kan gitu. Mungkin ya perkiraan Pak Efri bahwa kita memilih Celsius karena mudah angkanya. Nah, sekarang kembali ke X ini. Ya baik X. Di sini termometer X dibuat dengan titik bawah. Kita bisa menentukan titik bawah dari mana? Ini es. Nah, jadi mengukur es yang sedang melebur bahwa termometer X itu mengukur min 10. Gitu ya. Dan mengukur suhu air mendidih pada 110. Nah, ini. Jadi sama, termometer yang standar juga ada titik atas dan titik atasnya itu juga rata-rata menggunakan suhu air mendidih. Nah, si termometer X ini menggunakan berapa? Dia memilih angka 100 berapa? 110. Nah, kita sudah menemukan titik bawah dan titik atas dari masing-masing termometer. Selanjutnya, kalau kita sudah menemukan ini, nah kita menyiapkan kan? Ya, kita menyiapkan dua persamaan kan gitu ya. Di mana yang sebelah kiri apa Nana? Ya, milik X ya. Jadi yang sebelah kanan milik siapa? Termometer Celsius. Selanjutnya, tadi ya sebelumnya bahwa yang atas pecahan ini pembilangnya itu kan merupakan jarak ya, jarak antara titik atas sampai ke titik bawah. Yo, mari kalian hitung coba. Kalau yang X ini ya termometer X. Jarak dari atas sampai ke bawah, titik atas sampai titik bawah berapa? Berarti 110 dikurangi min 10. Berapa? Iya, betul. 120. Gitu ya.
Tuh, coba kalian nanti belajar. Di situ di matematika ada namanya bilangan bulat ya. 110 dikurangi min 10. Jadi rumus dikurangi itu adalah rumus untuk mencari selisih ya. Jadi kalau mencari selisih itu pasti dikurangi. Jadi angka yang besar titik atas dikurangi angka yang bawah titik bawah ya. Ya 120. Nah, yang Celcius sudah pasti ya. 100 kurangi 0 berapa? Ya betul 100. Nah, yang bawah itu apa tadi? Anak-anak. Iya, yang bawah adalah ini mulainya menghitung. Jadi titik yang bawah itu angkanya berapa? Dan dibuat agar mulai dari nol kan gitu ya. Dibuat agar mulai dari nol. Maka X ini gitu ya, X ini kita lihat bahwa dia menentukannya adalah bahwa S sedang melebur, dia memilih min 10. Maka ini biar angka min 10 jadi 0, berarti apa anak-anak? Iya, tambah 10. Begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau yang sini min negatif, artinya plus. Gitu ya. Kalau yang sini plus, misalnya 32, misalnya hanya 32, berarti sini min dikurangi ya. Jadi ini kenapa muncul tanda ditambah agar angka ini min 10 bisa menjadi 0 ya, bisa jadi menjadi 0. Maka ini ditambahkan dengan angka agar X ini mulai dari 0. Sedangkan Celcius itu tetap C saja karena apa? Sudah mulai dari 0. Nah, ini ya. Kita sudah menemukan persamaan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita disuruh menghitung jika benda itu 40 derajat Celcius menggunakan termometer Celcius, berapakah jika ditunjuk dengan termometer X kan gitu. Baik, kita lihat bahwa yang dirubah ini berarti siapa ini? Yang dikonversi adalah 40 derajat Celcius. Berarti yang ini ya. Oke, berarti kita lanjutkan. Berarti ini kita tulis berapa? Ya, kita tulis 120 ya per. Nah, X-nya tetap X tambah apa 10. Oke, sama dengan 100. Nah, 100 per. Nah, berapa? 40. Itu ya, anak-anak ya. Oke. 40 itu siapa? Yang mau dikonversi. C-nya ini mau kita konversi. Kita lanjut. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti kita menggunakan perjalanan atau tekniknya matematis. Jadi, IPA atau fisika ini kita menghantarkannya sampai nih, sampai persamaan yang pertama ini ya. Ini menggunakan metode fisika tadi ya. Kenapa 120? Oh, berarti atas dengan bawah, X tambah 10 dan sebagainya. Ini adalah fisika sampai sini. Kalau ini menuliskannya sudah tepat, kalau tadi gambar 50%, ini adalah 75% sampai di tulisan ini. 25%-nya tinggal apa? Nah, 25%-nya tinggal matematikanya. Kalian bagaimana setelah itu? Gitu ya. Bahwa di sini ternyata dalam pecahan ini kita bisa sederhanakan. Maka kita bisa menyederhanakan dulu biar menghitungnya lebih mudah. Ini kita kecilkan bagi berapa, Nana? Iya, bagi 20 ya. Ya, bagi 20. Berarti ini sini dapat berapa, Nana? 5. Oke ya, 5. Kemudian yang sini apa tadi? 2. Ya, betul. Mari kita kalikan sekarang. Nah, kalau sudah kita kalikan. Dan seperti soal sebelumnya bahwa saya sarankan, Pak Evi sarankan bahwa yang ada hurufnya adalah sebelah kiri sama dengan. Maka kita perkalikan 5 dengan X tambah 10. Baik ya, kita tulis berarti ini 5. Nah, karena perkaliannya ini adalah perkalian dengan satu suku dengan dua suku, maka yang dua suku harus kita kurung, begitu ya. Karena nanti bisa berbeda artinya kalau tidak menggunakan kurung ya. Jadi ini kita kurung ya. Ini sama dengan tadi ini perkalian ini, ya tadi ini 120 dikali 2. Oke gitu ya. Kalian silangnya ya. Jadi ini X tambah 10 kali 5. Tulisannya ini 5 kali X tambah 10. Dan dikurung. Yang sebelah sini 120 kali 2. Kita lanjut.
Biar mempermudah, ini tidak perlu dikalikan dulu. Ya, kita langsung tulis saja berarti ini. Bukan, berarti kita buka saja kurungnya. Tapi apa yang terjadi saat kita buka? Maka angka 5 ini harus berpindah, harus dipindahkan ke sebelah kanan. Begitu ya. Sebelah kanan begini kali 2. Nah, kali 2 per. Nah, per karena ini 5 pindah. Diper 5. Maksudnya apa? Nah, ini kita bisa nyoret 120 dengan 5. Nah, apa 120 bagi 5. Ini adalah 24. Nah, berarti ini 24. Nah, kita bisa nuliskan ke bawah berarti X tambah 10 sama dengan berapa tadi? Kita bisa langsung menuliskan. Berarti 24 kali 2. 48. Dari sini kita lanjutkan. Nah, ini beberapa langkah lagi. Ada yang bisa melakukan satu langkah lagi, ada yang harus melakukan 2 langkah lagi. Sebetulnya kalau bahasa mudahnya begini, ini kan bahasanya berarti angka berapa? X itu ya, angka berapa yang kalau dijumlahkan 10 itu hasilnya 48. Berapa jawabannya? Iya betul, 38. Gitu ya. Ini ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, itu para siswa. Jadi yang Pak Efri bahas kali ini konversi, yang tadi dengan termometer standar, yang kedua ini dengan termometer buatan. Semoga ada manfaatnya dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.